Assalamualaikum sahabat pintar. Jumpa lagi di Ibra Rumah Channel. Sahabat pintar, kali ini Ibra Rumah Channel akan berbagi matematika tentang penjumlahan bilangan desimal dengan bilangan pecahan. Di sini, sahabat pintar perlu mengingat kembali tentang apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10. Istilah lainnya bisa dikatakan sebagai bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Kemudian ditulis menggunakan tanda koma. Tanda koma ini sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahan. Sebagai contoh 1,5. Ini maksudnya angka 1 sebelah kiri tanda koma merupakan bilangan bulat angka 1. Sedangkan angka 5 sebelah kanan tanda koma merupakan pecahan dari 1/2. Sehingga bisa ditulis dengan 1/2. Sahabat pintar, untuk lebih memahami tentang bilangan desimal, sahabat pintar bisa klik link yang ada pada deskripsi. Setelah sahabat pintar memahami tentang bilangan desimal, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penjumlahan bilangan desimal dengan bilangan pecahan biasa. Soal pertama, 3,8 ditambah 4 1/2. Maka hasilnya adalah 8 1/3. Soal nomor 2, 3,75 ditambah 1/20, maka hasilnya adalah 3 4/5. Soal nomor 3, 6,37 ditambah 2 3/5, maka hasilnya adalah 8 97/100. Dan soal yang keempat atau yang terakhir, 25% ditambah 6,3, maka hasilnya adalah 6 11/20. Sahabat pintar, cara mengerjakannya sangatlah mudah. Yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelum dilanjut, sahabat bisa menekan tanda like, tanda subscribe, dan juga tanda lonceng. Semoga rezeki sahabat makin berlimpah. Sahabat pintar, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Soal yang pertama, 3,8 ditambah 4 1/2. Sahabat, di sini kita bisa menggunakan cara menyimpan angka yang ada di depannya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Setelah itu kita tambahkan dan kita mengerjakan yang belakang ini. Desimal dari 3,8, saat 3-nya sudah diambil, tinggal 0,8, maka ini bentuk pecahannya adalah 8/10. Ingat, per 10 ini adalah karena setelah koma itu ada satu angka. Setelah itu kita ikuti perintah tambah, dan yang ini adalah tinggal setengah karena 4-nya sudah masuk kemari. Tinggal kita kerjakan. Sahabat, jika kita mengerjakan soal penjumlahan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut ini umumnya menggunakan KPK. Cara mencari KPK ada banyak cara. Di antaranya, jika hanya terdiri dari dua model seperti ini, kita lihat apakah penyebut yang besar ini bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Jika penyebut yang besar bisa dibagi dengan penyebut yang kecil, maka jadikanlah penyebut yang besar itu sebagai penyebut utama. Lalu kita operasikan. Ingat tanda tambah agar supaya nanti nggak ketinggalan.
10 dibagi dengan 10 sama dengan 1 dikalikan 8. 11 ini dikali, ini dibagi. 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1 dikalikan 8 adalah nilainya 8. Lalu yang 11 ini, 10 dibagi dengan 2 adalah 5, dikalikan dengan 1 adalah tetap 5. Maka hasilnya seperti ini ya sahabat ya. Karena penyebutnya sudah kita samakan, yaitu dengan angka 10. 10 ini bisa dibagi 10 bisa dibagi 2. Maka langsung kita jumlahkan ya sahabat. 8 ditambah 5 sama dengan 13 per 10. Penyebutnya ya, jangan lupa ya, seringkali kita ketinggalan untuk penyebut ini, menulis penyebut ini maksudnya. Setelah itu 13 dibagi 10, maka 10-nya ada 1, sisa 3 per 10. Jadi hasilnya sahabat, yang pertama tadi kita sudah mendapatkan nilai 7, lalu ditambah dengan 1, ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 8. Kita masukkan pecahannya 3 per 10. Inilah hasilnya sahabat. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya sahabat ya. Pembahasan contoh soal yang kedua. 3,75 ditambah 1 per 20, maka hasilnya adalah, perhatikan sahabat, kita juga menggunakan cara yang tadi. Ingat, di sini di depan angka koma itu ada angka 3, maka bisa kita letakkan sebelah sini. Sedangkan di sini nilainya kosong ya, maka 3 tambah kosong adalah 3. Lalu kita kasih tambah ya sahabat ya. Kita tinggal mengerjakan yang ini sahabat, sama yang ini. Kita jadikan dulu pecahan biasa ya sahabat ya. Ini pecahan biasanya adalah, perhatikan, kita tulis 75, 3-nya udah kita ambil, per 100. 100 ini didapat dari 2 angka setelah koma, 1, 2. Jadi per 100 ditambah 1 per 20. Ingat sahabat, di sini kita menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan faktor persekutuan. Di sini cara mudahnya adalah bandingkan dulu apakah penyebut yang besar bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Jika penyebut yang besar bisa dibagi dengan penyebut yang kecil, maka KPK-nya itulah adalah penyebut yang besar ini. Jadi kita putuskan KPK-nya adalah 100, atau penyebut yang sama adalah 100. Lalu kita operasikan sahabat, jangan lupa tanda tambahnya. 100 dibagi dengan 100, kemari dibagi, sama dengan 1, dikali ke atasnya, dikali 75, sini nilainya adalah 75. Lalu wilayah satunya, 100 dibagi 20 adalah 5, dikali dengan 1, maka ketemunya tetap 5. Saat kita jumlahkan sahabat, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja. Berarti di sini ketemunya adalah 80 per 100. 80 per 100 ini, sahabat, 80 per 100 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi atasnya, kita coret atasnya 01, maka di bawah kita coret 01. Yang tinggal adalah 8 per 10. Ternyata 8 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi 2 yang atas dibagi 2, maka yang bawah ikut dibagi 2. Maka jadinya adalah 4 per 5. Perhatikan sahabat, di depannya ini adalah nggak ada angka alias kosong. Maka di sini tambahnya adalah kosong. Berarti jawabannya adalah, langsung saja, jawabannya adalah 3, 4 per 5. Gitu ya sahabat ya. Kalau di sini ada angkanya maka ditambahkan di sini sahabat. Gitu ya. Ini untuk soal yang kedua. Kita masuk ke pembahasan contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan, 6,37 ditambah 2, 3 per 5 sama dengan,
Perhatikan sahabat, di sini mempunyai nilai depan sebelum koma, di sini juga mempunyai nilai depan sebelum pecahan. Maka langsung kita jumlahkan saja. 6 ditambah 2, maka kita taruh dulu 8 ya sahabat. Oke, setelah itu kita kerjakan yang belakang koma dan yang pecahan ya sahabat. Belakang koma ini kita tulis dulu 37. Karena belakang koma ada 2 angka, maka dia adalah per 100. Lalu tanda tambah. Di sini kita ambil pecahannya yang belum dikerjain, 3/5. Gitu ya sahabat ya. Perhatikan sahabat. Di sini kita harus samakan penyebut terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK. Yaitu caranya kita bandingkan penyebut yang besar apakah bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Karena 100 masih bisa dibagi 5, maka kita jadikan 100 ini adalah nilai dari KPK 5 dan 100. Habis itu kita beri tanda tambah. Kita operasikan sahabat. 100 dibagi 100 sama dengan 1 dikali 37, di sini kali ke atas sahabat ya, adalah 37. Selanjutnya 100 dibagi 5 adalah 20 dikali 3 adalah 60. Karena nilainya sudah sama, nilai penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan ya sahabat ya. 37 ditambah 60, 97 per penyebutnya jangan lupa 100. Karena di depannya nggak ada nilai, perhatikan ini sudah tidak bisa disederhanakan ya sahabat ya. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 nggak bisa. Nah ini berarti sudah sederhana. Karena di depannya nggak ada, maka langsung kita taruh di sini sahabat. Berarti hasilnya adalah 8/97 per 100. Ini pembahasan soal yang nomor 3. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 4. Sahabat, kita masuk ke soal yang keempat. Di sini 25% ditambah dengan 6,3. Maka hasilnya adalah, perhatikan sahabat, ini kita rubah dulu ya sahabat ya, menjadi 25/100. Ingat pada pembahasan persen di video sebelumnya. Setelah itu perhatikan sahabat, di sini ada angka 6 sebelum koma, kita taruh di sebelah sini dulu sahabat. Ya. Habis itu yang kita kerjakan cukup di belakangnya ini. Berarti 3 per, karena di belakang koma adalah satu angka, 10. Gitu ya sahabat ya. Lalu tinggal kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Mencari KPK, kita bandingkan dulu apakah penyebut yang besar ini bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Ternyata masih bisa ya sahabat ya. Maka nilai KPK-nya adalah penyebut yang paling besar ini, yaitu 100. Sehingga kita bisa langsung operasikan sahabat. 100 dibagi dengan 100, 1 dikali 25 adalah 25. Adapun yang satunya 100 dibagi 10 adalah 10 dikali 3 menjadi 30. Sehingga hasilnya sahabat, ini hasilnya adalah 55/100. Ini masih bisa kita sederhanakan ya sahabat ya. Yang atas kita bagi dengan 5, yang bawah kita bagi dengan 5. 55 dibagi 5 hasilnya adalah 11. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Ingat sahabat, di depannya tidak ada nilai, maka langsung kita masukkan kemari ya sahabat ya. Jadi hasilnya adalah 6, 11/20. Sahabat pintar, bagaimana jika nilai penyebut yang besar tidak bisa dibagi dengan nilai penyebut yang kecil? Berikut saya berikan sebuah contoh soalnya. Saya buat contoh yang nomor 5. 2,5 ditambah 21/3. Ingat sahabat, kita bisa simpan nilai yang depan koma dan juga depan pecahan ini. Berarti 2 ditambah 2 adalah 4. Oke.
Selanjutnya sahabat, perhatikan. Kita kerjakan yang di belakang koma ya, berarti ya 5 per, karena di belakang koma ada satu angka, 10 ditambah 1 per 3. Di sini kita harus mencari KPK-nya ya sahabat ya. Karena nilai penyebut yang besar tidak bisa dibagi dengan nilai penyebut yang kecil, maka caranya adalah cukup kita kalikan ya sahabat. Jadi penyebut yang besar kita kalikan dengan penyebut yang kecil. Inilah nilai dari KPK-nya. 10 dikali 3 adalah 30. Lalu kita terapkan seperti yang semula ya sahabat ya. Jangan lupa tanda tambah. 30 dibagi 10 sama dengan 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Lalu wilayah satunya 30 dibagi dengan 3 adalah 10 dikali dengan 1 adalah 10. Maka di sini udah bisa langsung kita kerjakan sahabat, karena penyebutnya adalah sudah sama. 15 ditambah 10 adalah 25 per 30. Ini bisa kita sederhanakan. Yang atas dibagi 5, maka yang bawah ikut dibagi 5 sahabat. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 per 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Lalu hasil ini kita masukkan kemari ya sahabat ya. Jadi hasilnya adalah 4, 5 per 6. Oke, cukup di sini sahabat pembahasan tentang penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.